Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat salam sejahtera untuk kita semua. Saya Ketua Panitia atas nama Risma Dewati mewakili Balai Pelestarian Nilai Budaya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim yang telah bekerja keras melaksanakan kegiatan seminar internasional kita, Seminar Internasional Konflik dan Kekerasan, Rekonstruksi Sejarah dan Resolusi Budaya. Ucapan terima kasih terkhusus kepada Balai Pelestarian Nilai Budaya yang bekerjasama dengan Litbang Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Sulawesi Selatan. Terima kasih Bapak Saprila MSc dan pada Bapak Dekan Fakultas Ilmu Budaya Sulawesi Selatan, Bapak Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin, Bapak Profesor Akin Duli. Terima kasih atas segala bentuk bantuan maupun kontribusi dalam hal kritik, saran dalam rangka pelaksanaan kegiatan kita ini 2-3 hari ke depan. Sekali lagi kepada seluruh jajaran kami, terutama tim panitia Balai Pelestarian Nilai Budaya tanpa terkecuali para praktisi yang ada di luar sana, Pak Sarkawi dari Unair Surabaya, juga Pak Muslimin juga yang ada di Kalimantan Timur yang telah banyak membantu kami dalam melaksanakan kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya mohon maaf tidak dapat hadir langsung di dalam kegiatan seminar ini, tapi tentu saya melihat tema yang diangkat di dalam seminar ini sangat penting, sangat relevan, sangat aktual, dan kita berharap tentunya bahwa para narasumber dan juga peserta bisa mendiskusikan problem-problem ini dengan melihat kenyataan yang ada di sekeliling kita sekarang dan keluar dengan kesimpulan-kesimpulan dan juga rekomendasi yang akan membantu kita baik untuk memahami persoalan lebih jelas dan juga mencari jalan keluar, sehingga apa-apa yang kita lihat dalam beberapa minggu terakhir ini bisa diredam dan insya Allah kalau semuanya dilakukan ya dengan baik juga betul-betul bisa dirasakan manfaatnya nanti. Pembicaraan kita pada pagi hari ini menyangkut konflik dan kekerasan ya, dan saya kira Indonesia adalah negeri yang masyarakatnya sangat majemuk, hidup di 17.000 pulau, berbicara dalam banyak bahasa,
Dan saya kira fakta itu saja sudah membuat kita ini rentan ya terhadap konflik, ya, rentan terhadap kekerasan. Dan memang kalau kita lihat sepanjang sejarahnya itu berulang kali terjadi ya, dalam episode kekerasan yang saya kira sangat besar ya. Kalau kita ingat perlawanan kolonial di abad ke-19 gitu, penuh dengan kekerasan, dan dibalik perang-perang kolonial ini juga kalau kita lihat ada banyak sekali ketegangan di antara unsur-unsur masyarakat Indonesia yang membela pihak kolonial dengan yang menentang pihak kolonial. Dan warisan dari konflik-konflik ini saya kira sangat besar ya. Dan bahkan boleh dibilang peristiwa-peristiwa kekerasan itu membentuk semacam lapisan-lapisan kekerasan yang di banyak tempat itu tumbang tindih bahkan gitu ya, antara satu periode dengan periode yang lain gitu. Sebagai contoh misalnya kalau di Bali itu korban pembunuhan di sekitar tahun 65 waktu terjadi operasi ya, pembasmian terhadap PKI itu sangat besar ya. Jumlah korbannya itu sangat besar gitu. Dan saya kira kalau kita perhatikan dengan cermat gitu, pelaku dari kekerasan itu banyak adalah dari unsur masyarakat sendiri ya. Tentunya ada peran dari aparat keamanan di masa itu, tapi masyarakat sendiri itu boleh dibilang pegang peranan yang sangat penting. Dan di masa kemudian gitu, di tempat-tempat yang lain konflik terjadi kerap antara mereka yang dianggap asli dengan mereka yang dianggap pendatang gitu ya. Itu bolak-balik terjadi, dan saya kira ini semua mencerminkan gitu bahwa keragaman kita jika tidak dikelola dengan baik gitu, akan selalu membawa ancaman seperti ini di masa mendatang gitu. Dan saya kira untuk mengatasi persoalan ini, riset, pendalaman informasi, dokumentasi menjadi sangat-sangat diperlukan. Mungkin di samping ada upaya-upaya yang sifatnya pendekatan keamanan, juga pendekatan kesejahteraan, ya, dengan membantu masyarakat agar bisa tumbuh, itu ternyata tidak sendirinya terkait dengan transformasi kultural, ya, menjadi orang yang lebih baik, lebih toleran, lebih tenggang rasa, dan seterusnya. Artinya ada beberapa hal yang khusus yang perlu dilakukan gitu ya, untuk bisa menghidupkan, memperkuat bahasa nasional kita. Dan salah satu caranya untuk mengatasi ini, saya kira terkait dengan cara pikir gitu. Kenapa? Gitu karena seringkali kerangka berpikir yang intoleran itu justru sebetulnya mengkopi cara pikir Belanda terhadap orang Indonesia di masa lalu, gitu ya. Jadi bahwa hubungan-hubungan itu sudah dipetakan sedemikian rupa sehingga tidak ada ruang bagi masyarakat gitu ya untuk membuat satuan-satuan pergerakannya sendiri gitu, di masa awal itu. Dan dalam seminar ini juga saya menangkap ada 7 subtema yang keseluruhannya menurut saya sudah sangat memadai ya, mengcover wilayah yang cukup luas, bidang-bidang yang juga sangat luas. Nah, mungkin kalau boleh ada catatan bagi saya, yang penting diingat dari upaya semacam ini adalah bahwa konflik dan kekerasan itu laten sifatnya di dalam masyarakat gitu, di dalam masyarakat yang memiliki perbedaan. Bahkan di dalam masyarakat yang relatif homogen pun gesekan-gesekan itu bisa terjadi setiap saat. Jadi masalah kita bukan bagaimana menghapus konflik itu, bagaimana menghapus perbedaan itu, karena itu hampir tidak mungkin kita lakukan gitu. Tapi justru adalah melihat apa yang mungkin dilakukan dengan kondisi yang kita miliki sekarang gitu, untuk mengurangi ketegangan dan tindak kekerasannya gitu ya. Jadi kalau konfliknya sendiri nggak mungkin dihindari gitu ya, tapi kalau
ekses dalam bentuk kekerasan, penggunaan senjata dan seterusnya bisa dikurangi secara efektif, saya kira akan sangat-sangat membantu. Nah tentu penyelenggaraan oleh UPT di bawah Ditjen Kebudayaan ini bisa dilihat ya sebagai kontribusi dari kementerian untuk memecahkan masalah yang begitu kompleks, dan tidak ada ambisi di kami tentunya untuk mencari jawaban sehari jadi ya, sehingga apa yang kita inginkan sebetulnya adalah melihat diskusi yang sangat leluasa sambil menguji gitu ya, jadi pikiran-pikiran berkembang di antara kita, dan juga langkah-langkah konkret yang diusulkan ini kira-kira memang masuk akal atau tidak gitu. Jadi kalau buat saya tentu berterima kasih bahwa strategi kebudayaan ini akhirnya sampai ke publik yang tepat, yaitu kepada para pembaca, pelaku budaya, dan juga para peminat ya secara umum gitu. Jadi ini adalah capaian besar, dan dalam catatan saya juga ada berbagai ya, pihak yang terlibat di samping bagian kerjasama di Balai Pelestarian dan Nilai Budaya Sulawesi Selatan, ada juga kelompok atau dunia usaha yang sibuk menghitung rating ya, yang positif maupun yang kurang, dan juga ada Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin gitu. Nah, semua ini saya kira adalah kontribusi yang luar biasa ya dari para pihak gitu tentang upaya pemajuan kebudayaan di Sulawesi Selatan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas atensinya, dan juga mohon maaf tidak dapat hadir langsung dalam kesempatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.